how beautiful, name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapih. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Senang sekali bahwa hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya online GBI Visi Pemulihan. Kita tahu bahwa keadaan mungkin tidak menentu, tapi satu hal yang kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dalam segala keadaan kita percaya ada Tuhan yang menopang, bahkan menolong setiap kita. Amin. Saya teringat satu pesan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita di minggu yang lalu, bahwa hari-hari ini adalah waktunya kita untuk terus mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur bukan pada saat kita diberkati saja, bukan saat kita seakan tidak ada masalah, tapi saya percaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Mari hari-hari ini apapun keadaanmu, apapun kondisimu, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan tidak ada satupun rancangannya yang gagal saat kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun.
Hari-hari ini kita mau terus semakin hari, semakin sungguh-sungguh berdoa, berharap, percaya pada Tuhan. Sebab kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi hidup saudara dan saya, bagi hidup keluarga kita, bagi hidup rekan-rekan kita, sahabat kita. Mari kita terus semakin hari semakin sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga saat Tuhan datang nanti kita didapati setia, kita didapati siap menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup. Tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini serba banyak saudara yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Coba lambaikan tangannya. Wow, setiap kita sangat rindu, setiap kita sungguh rindu untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, pastikan kita mengalami hubungan, mengalami lawatan Tuhan. Sebab saya percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami agungkan dan tinggikan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Lawat kami, pulihkan kami, supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami bawa hidup kami saat ini. Engkau tahu setiap keadaan kami, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang terlebih besar dari apapun juga, Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan siapa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Terima kasih. Kami percaya Engkau telah hadir atas setiap kami. Lawatan jamahan-Mu itu yang kami nanti-nantikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Kudus, berkaryalah, beracaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kerinduan kami hari ini adalah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Mari saudara dimanapun saudara berada, mari kita memuji-muji Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya
Dan kami yakini bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong, memulihkan setiap kami. Kami datang membawa hati kami, ya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, mari sembah Dia. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebab segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Yesus memberikan aku kekuatan. Hanya karenamu aku dapat berjalan, hanya karenamu aku dapat bertahan hingga saat ini, ya Tuhan. Mari saudara buka hatimu lebih lagi. Mari buka hatimu lebih lagi pada Tuhan. Datang padanya, serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Sebab Dia sanggup, Dia teramat sanggup. Percayalah padanya. Haleluya, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh,
Kami sembah Engkau Tuhan, kami mau berjalan bersamamu, berjalan denganmu. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom Aleichem, jemaat pemulihan yang saya kasihi. Kita bersyukur kita bertemu kembali melalui firman Tuhan kebaktian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mulai kebaktian kita dengan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosanna, hosanna, pembalap katakinlah. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu karena saat ini Engkau menghimpunkan kami kembali untuk beribadah kepadamu bersama-sama, memuji-muji menyembah Engkau Tuhanku, dan juga untuk menerima firman-firman-Mu, memberikan kami iman mengalahkan dunia ini. Juga mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami menjadi umat yang layak depan-Mu, menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga Roh Kudus maka isilah sebagai alat dalam tangan menyampaikan firman-Mu dan isi hati-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami juga mohon padamu, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu ini. Urapi kami Roh Kudus, supaya Roh Kudus berikan pada kami roh hikmat, pengertian, pengetahuan, mengerti firman-Mu dengan jelas sekali, tertulis, tertanam dalam roh hati kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus,
Kami semua mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita mengenai mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan. So, tanpa kekudusan tidak mungkin kita masuk surga. Ya, seperti dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Firman Tuhan bilang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Allah. Tidak mungkin masuk surga tanpa kekudusan. Maka yang paling penting adalah kekudusan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Kita harus mengejar kekudusan. Harus kudus. Kalau tidak kudus tidak mungkin masuk surga walaupun kita pendeta. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita harus kudus seperti Yesus kudus. Jangan kita seperti Esau. Esau menjual hak kesulungannya hanya karena sepiring kacang merah. Hanya sepiring kacang merah, dia sudah gagal dia. Sehingga dia kehilangan hak kesulungan. Hak kesulungan adalah keselamatan. Kita harus punya roh penguasaan diri, supaya kita bisa kudus dalam segala-galanya. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan kita kudus, maka kita harus kudus. Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat ke-8. Khotbah Tuhan di bukit. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau hati kita suci, hati kita kudus, kita akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang kudus hatinya, mereka akan melihat Allah. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian hati, nggak mungkin kita masuk surga, nggak mungkin ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semua roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat, tidak bercela pada saat Tuhan Yesus datang. Dan kita benar-benar harus kudus. Roh, jiwa, tubuh kita kudus, tidak bercacat, tidak bercela pada saat Tuhan datang, sehingga kita pun diangkat masuk surga. Wahyu pasal 2 ayat 21 sampai 23. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Sama seperti Esau tadi, nggak mau bertobat. Akhirnya hak kesulungannya diambil. Walaupun dia menangis kepada Tuhan, dia mencari hak kesulungan dengan tangisan air mata, tapi tidak dapat lagi. Tidak ada kesempatan baginya. Makanya saya mohon supaya kita ini sungguh-sungguh bertobat di segala kejahatan, kenajisan kita, supaya kita diampuni oleh Tuhan. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi kalau kita cabul di hadapan Tuhan, Tuhan akan buang kita atas tempat ranjang, artinya sakit. Kalau kita hidup dalam perjinahan, ya, kenajisan, kita akan dibuang Tuhan, sakit, bahkan dibuang Tuhan ke dalam
pencobaan yang luar biasa. Masuk aniaya antikris. Saya mohon supaya jemaat Tuhan perhatikan firman Tuhan ini. Dan ayat yang ke-23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa Allah yang menguji hati dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Itulah risikonya kalau kita najis, kita melakukan dosa perzinahan di depan Tuhan. Tuhan marah sekali. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, Tuhan katakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang kekudusan, pegang kekudusan. Maka itulah mahkota Tuhan. Jangan sampai orang lain mengambil mahkota kita. Kita nggak akan masuk surga. Makanya Tuhan Paulus kata kepada jemaat Kristen yang ada di Roma, 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau seorang berzina dengan pelacur, maka dia akan satu daging dengan pelacur. Ayat 7. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita mengikatkan diri pada Tuhan, kita akan satu roh dengan Tuhan. Ayat 8. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap diri sendiri. Semua dosa yang dilakukan manusia itu berasal dari luar. Tapi kalau orang melakukan percabulan, itu dosa dari dalam sendiri. Bukan dari luar, dari dalam. Itu dosa paling besar itu. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli dengan harga tunai oleh darah Yesus. Makanya kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jangan kita bikin tubuh kita najis di depan Tuhan. Perhatikan ini. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melaki tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Paulus bilang, aku melatih diriku dan menguasainya sepenuhnya, supaya jangan aku yang sudah beritakan Injil, aku sendiri masuk neraka, ditolak. Makanya kita harus ada roh penguasaan diri. Esau, dia tidak bisa ada penguasaan diri. Maka dia menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring kacang merah. Jangan kita seperti Esau. Kita harus punya roh penguasaan diri. Aku melatih diriku dan menguasainya sepenuhnya, supaya jangan aku yang beritakan Injil, aku sendiri tolak masuk neraka. Yang paling penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, harus ada roh penguasaan diri. Jangan ikuti emosi hawa nafsu kita. Hanya karena kenikmatan sementara kita sudah masuk neraka. Hanya karena kenikmatan sementara sudah dibuang. Seperti Esau. Hanya kenikmatan sebentar makan kacang merah, memuaskan kedagingannya sebentar, sudah dibuang dia. Jangan kita begitu. Harus ada roh penguasaan diri. Perhatikan umat Tuhan. Maliahi pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya daripada tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi atas engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Tuhan marah kepada perceraian. Istri kita yang pertama itu istri masa muda, istri seperjanjian. Waktu kita menikah bersama diberkati di gereja, kita jadi satu. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Makanya jangan sampai kita bercerai. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Kalau orang bersetubuh dengan
pelacur, dia akan satu tubuh dengan pelacur. Kita kan suami istri, kita sudah diikat Tuhan dalam satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Istri masa muda, istri seperjanjian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kita ini satu tubuh, satu jiwa, satu roh dengan istri kita. Supaya anak kita jadi turunan ilahi, turunan Allah anak-anak kita itu. Maka jangan mempermainkan pernikahan. Harus ada penguasaan diri, tahan nafsu. Jangan seperti Esau. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Perhatikan, Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup dalam kekudusan. Markus 10 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi suami istri satu daging, satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Supaya keturunan kita turunan ilahi, turunan Allah. Anak cucu kita turunan ilahi, turunan Allah. Ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Tidak boleh ceraikan oleh manusia. Manusia, laki-laki atau suami atau istri nggak boleh cerai. Kita manusia. Allah yang mempersatukan kita sebagai suami istri. Nggak boleh ceraikan oleh polisi atau hakim jaksa. Nggak boleh ceraikan siapapun. Allah yang mempersatukan, berarti Allah yang mempersatukan. Nggak boleh kita melanggar firman Tuhan. Kita tetap setia dalam situasi apapun, tetap setia kepada suami dan istri kita. Ayat yang ke 11. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. 12. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi kalau ada seorang suami menceraikan istrinya, kawin dengan istri perempuan lain, dia berzina dengan istri itu sampai selama-lamanya, dua-duanya masuk neraka. Kalau seorang istri diceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, dia akan berzina terus dengan laki-laki itu dan dua-duanya masuk neraka. Tuhan aja mau supaya kita suami istri satu yang dipersatukan Tuhan. Nggak boleh kita bercerai. 1 Tesalonika 4 ayat 3-4-5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ini kehendak Allah, yaitu pengudusan kita, supaya kita menjauhi percabulan. Ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kita seperti orang kafir menurutin hawa nafsu dia. Ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kejarlah kekudusan itu. Tanpa kekudusan tidak mungkin berkenan pada Allah. Yang terakhir dalam 1 Korintus 6 ayat 9, 10, 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak masuk surga. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Kita telah disucikan, kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan oleh Roh Kudus. Makanya kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Kita harus selalu penuh Roh Kudus supaya kita disucikan, dibenarkan, dikuduskan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup membuat kita jadi kudus.
Makanya kita selalu haus diurapi dengan Roh Kudus, supaya kita dipulihkan Roh Kudus. Roh, jiwa, tubuh kita sempurna, tidak bercacat, tidak bercela sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kita kejar kekudusan. Tanpa kudusan tidak mungkin ketemu Tuhan Yesus. Dengar jemaat Tuhan, jangan najis, jangan cemar seperti Esau. Jangan menjual hak kesulunganmu. Jangan jual keselamatanmu dalam Kristus hanya karena hawa nafsu, hanya karena keinginan daging seperti Esau. Jangan, pegang Yesus Kristus, pegang iman Yesus Kristus, supaya engkau bisa masuk surga. Tolong perhatikan jemaat Tuhan ya. Biarpun kita pendeta, yang penting kita itu pegang, harus ada roh penguasaan diri. Kita tetap pegang Yesus, pegang kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan, apapun yang terjadi, harus ada roh penguasaan diri. Nggak boleh ikuti hawa nafsu daging kita, nggak boleh. Itu daging itu hanya sebentar saja, ya. Masa hanya dengan kepuasan sementara sudah kehilangan seperti Esau. Kepuasan sementara sudah masuk neraka. Dengarkan umat Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang akan menyucikan, menguduskan, membenarkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai kekudusan, supaya kami mengejar kekudusan, supaya kami mempunyai roh penguasaan diri dalam seluruh hidup kami, supaya kami tetap berpegang pada firman Tuhan dan kekudusan sampai Tuhan mengangkat kami masuk ke surga yang kudus mulia. Tolong kami Roh Kudus, supaya jangan seorang pun di antara kami sama seperti Esau, karena mengikuti hawa nafsu kedagingannya, maka dia dibuang. Tolong kami Tuhan, supaya Roh Kudus menolong kami tetap hidup dalam kekudusan-Mu, supaya roh, jiwa, tubuh kami sempurna, tidak bercacat, tidak bercela sampai Tuhan datang mengangkat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima urapan baru daripada Roh Kudus. Angkat tanganmu ke atas. Pikir hanya kepada Tuhan Yesus. Pusatkan pikiran pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa abadi di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita semua jemaat Tuhan minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta supaya Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita semuanya. Allah pembalaba katakan tanamah. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuanku, curahkan Roh Kudus ke atas kami semua, supaya Roh Kudus membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, mengubah kami, membaharui kami, menjadikan kami suci, kudus, layak di depan-Mu Tuhan. Roh Kudus sembuhkan kami yang sakit, Roh Kudus bebaskan yang terbelenggu, Roh Kudus ubah kami semua jadi manusia lain, supaya kami jadi orang yang berhasil jadi saksi Kristus. Allah pembalaba katakanlah, oh Tuhanku Yesus, kami minta padamu Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas, mengalir melimpah kepada kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh api Roh Kudus, terima pesantara mama elah mana katakan tarana nama urapan mana katakan tarana urasan tarana nama Allah mana mana katoria sama ini menafi mana kata haleluya haleluya hosana hosana haleluya elah menafi mana tarima urapan mana katakan hosana hosana hosana. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengurapi kami, Engkau akan terus memulihkan kami supaya kami sempurna di hadapan Tuhan jadi saksi Kristus. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, angkat tanganmu ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubahkan kita, menjadikan kita manusia yang berhasil, memberikan kita karunia-karunia roh kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang
dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Katakan amin. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.